تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bahwa ilmu itu harus diambil dari guru. Nggak bisa baca sendiri. Tidak bisa baca sendiri. Kalau tahu otodidak, letakkan itu di selain ilmu agama. Silahkan. Walaupun di pembahasan selain ilmu agama masih banyak yang komplain juga ya. Misalnya dia otodidak, misalnya bisa teknologi, bisa ini belajar sendiri. Ya, itu masih banyak yang komplain juga. Karena dia tidak belajar dari dasar-dasarnya. Sehingga merusak teknologi katanya. Ya. Apalagi di ilmu agama. Ilmu agama itu tidak diterima sama sekali yang namanya otodidak. Ilmu agama itu talaki dari guru. Belajar dari guru. Kita baca buku fikih itu dari awal sampai akhir kepada guru. Guru memahamkan kita. Menerangkannya. Dan itu ajib ya. Ajib. Suatu hal yang menakjubkan. Jadi saya hadir di majelis seorang guru. Beliau digelari di masa sekarang sebagai pemukanya ulama Hambaliyah di Saudi. Orang yang paling tinggi sanadnya kepada Nabi SAW. Paling ringkas jalur riwayatannya. Itu guru kami Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil Al-Hambali rahimahullah. Sudah meninggal. Di umur lebih 100 tahun meninggalnya. Ya. Dan selama beliau hidup tidak pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid. Makanya kalau ada yang pernah umrah dapat tanggal 13, 14, 15 pasti beliau ada di Mekah mengajar. Dan beliau dalam keadaan berpuasa. Di umur yang sudah tua, di atas kursi roda, tapi masih kuat. Ya. Syekh ini saya pernah hadiri suatu majelis yang membaca waktu itu cucunya sendiri. Dia baca kitab Zadul Mustaqni, ringkasan fikih di madhab Hambali. Syekh hanya menjelaskan sesuai dengan buku saya. Maknanya, kalimatnya, tidak keluar dari situ. Kemudian saya hadiri seorang syekh. Ya ini saya nggak senang aja nyebut namanya ya, nanti dipikir saya. Karena syekhnya sangat terkenal di masa sekarang. Beliau hadir membaca kitab Al-Kafi karya Al-Mughni. Al-Kafi ini kitab fikih Ibnu Qudamah di level yang ketiga. Karena dia kumpulkan, Ibnu Qudamah itu mengarang kitab fikih 4 level. Ya. Ada namanya Umdatul Fiqh. Kemudian di atasnya ada namanya Al-Mughni, di atasnya lagi ada namanya Al-Kafi, di atasnya ada namanya Al-Mughni. Nah, kalau Umdatul Fiqh ini kesimpulan fikih di madhab Hambali di atas satu pendapat. Kalau di atasnya Al-Mughni, kesimpulan fikih di madhab Hambali dibangun di atas 2 pendapat. Kalau Al-Kafi itu pembahasan fikih di madhab Hambali dibangun di atas seluruh pendapat ulama madhab Hambali. Kalau di Al-Mughni ini lebih tinggi lagi. Dia pembahasan fikih madhab Hambali dibangun di atas pendapat seluruh ulama di madhab Hambali, kemudian dimuqaranah. Iya, dibandingkan dengan madhab-madhab yang lainnya. Itu Al-Mughni. Jadi itu 4 tingkatan ya. Ya, itu di madhab Hambali. Kalau kita di madhab Syafi'i juga mirip seperti itu ya. Kalau lihat misalnya buku-buku yang ditulis ya di madhab Syafi'i ya, juga seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i itu kadang di tingkatan paling tingginya terlihat Imam Syafi'i seakan-akan membagi 2. Pada saat muqarana, ada namanya jenis muqarana, dia menampilkan madhab Syafi'i dibandingkan dengan madhab yang lain. Tapi kalau Imam Syafi'i di Kitabul Imam Syafi'i itu mengajari bagaimana cara membantah madhab yang lain. Itu tingkatan sangat-sangat tinggi. Iya. Dan itu salah satu keistimewaan madhab Imam Syafi'i, karena itu tulisan Imam Syafi'i langsung. Beda dengan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu nukilan murid-muridnya, menyimpulkan. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, bukunya tulisan beliau langsung. Tulisan beliau langsung. Iya. Baik. Jadi maksudnya itu bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat. Jadi Syekh ini tadi dadang, cucunya baca tingkatan pertama, beliau terangkan itu saja. Datang Syekh lagi lebih senior, ketika beliau Syekh ini baca, ada kekeliruan itu Syekh Masya Allah, jeli sekali. Memperbaiki itu tidak benar.
Memang disebut seperti itu, tapi yang benarnya dalam mazhab begini. Benarnya begini. Kemudian setelah itu, beliau bilang ke saya, kamu duduk. Hadir nanti pelajaran setelah Isya. Maka setelah Isya, saya datang. Ya, itu yang hadir bukan orang-orang sembarangan ternyata. Banyak dosen-dosen, orang-orang yang sudah ahli, sangat terkenal begitu. Itu beliau menjelaskan Hasyiyah Raudhul Murbi. Ya, seakan-akan saya itu hadir di planet mana begitu. Tidak pernah saya hadiri sebelumnya. Gaya beliau menjelaskan, cara beliau menerangkan, sudut pendalilannya, kedetailan. Itu pembahasan fikih seperti itu ya. Makanya ulama itu ketika dia berucap sesuatu, ya, berucap sesuatu, dan sesuatu itu kita pandang aneh, jangan langsung cepat menyalahkan. Ya. Nggak bisa seperti itu, langsung cepat menyalahkan. Karena itu jarang dari para ulama yang sudah mengajarkan fikih itu, jarang dia pakai bahasa. Misalnya ini orang tidak ada dalilnya sama sekali, jarang dia pakai bahasa itu. Kadang dia pakai ini pendapat yang kuat, ini pendapat lebih kuat. Itu menghormati. Jadi orang ini ada sudut-sudut kekuatan, tapi ini pendapat lebih kuat. Itu bahasa itu dipakai ya, karena memang itu pemahaman. Dan pemahaman itu membentuk karakter, membentuk etika dan membentuk adab. Iya, membentuk adab.